Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Psikologi Lintas Budaya. Ini adalah materi yang keempat. Kita akan membahas tentang transmisi budaya. Apa yang akan kita bahas? Pertama adalah kita akan memahami tentang transmisi budaya. Kedua, tentang bentuk-bentuk dari transmisi budaya. Ketiga, tentang agen-agen transmisi budaya. Dan yang keempat, tentang pengasuhan dan juga pengaruh teman sebaya. Transmisi budaya, apa dan bagaimana? Jadi transmisi budaya adalah sebuah proses di mana terjadinya penerusan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Misalkan dulu orang tuanya suka melakukan pesta, maka kebiasaan melakukan pesta itu diteruskan oleh anak-anaknya. Itu disebut juga sebagai transmisi budaya. Nah, sekarang bentuk-bentuk dari transmisi budaya itu ada apa saja? Kita bisa melihat dari yang pertama, enkulturasi. Apa itu? Yaitu proses di mana seseorang mengalami pembelajaran, yaitu untuk mengadopsi perilaku-perilaku di mana dia tinggal. Ini meliputi adat, meliputi norma, dan juga meliputi peraturan. Orang yang biasanya melihat orang tuanya atau saudaranya menyalakan api menggunakan api, maka dia akan melakukan kebiasaan itu. Memang adatnya seperti itu, begitu ya. Atau yang dia seorang anak memiliki kebiasaan melihat orang tuanya belajar, maka dia akan juga bisa mengikuti perilaku-perilaku di mana dia tinggal. Itu disebut dengan enkulturasi. Kemudian yang kedua adalah ada namanya sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Sosialisasi adalah proses pembentukan kebudayaan yang disengaja melalui bimbingan individu, dalam hubungan dengan sistem interaksi sosial. Ini bisa meliputi keluarga, bisa meliputi sekolah, bisa meliputi teman sebaya dan media massa. Jadi bedanya dengan enkulturalisasi tadi adalah, kalau enkulturalisasi tadi istilahnya sebagai pembiasaan, gitu ya. Tapi kalau sosialisasi ini di atasnya itu, karena tingkatannya dia lebih kepada interaksi sosial. Seorang anak-anak yang dia belajar bermain kepada lingkungannya, maka dia akan bisa membentuk kebudayaan yang memang disengaja. Ya, jadi ini di sini memang ada bimbingan, ada interaksi antara satu orang dengan interaksi sosial masyarakat, begitu. Kemudian yang ketiga ada namanya akulturasi. Apa itu akulturasi? Yaitu proses di mana seseorang atau masyarakat mengadopsi praktek-praktek nilai-nilai dari satu budaya tertentu dengan masih mempertahankan budaya asli mereka. Ya. Maka di sini nanti akan ada namanya proses dua komunikasi, ya, komunikasi dua arah, serta ada namanya minoritas mayoritas. Kita lihat ada kebudayaan wayang kulit. Ketika itu diterapkan misalkan di tanah Tionghoa, maka nanti akan terjadi namanya wayang kulit Cina Jawa. Nah, itu salah satu contoh akulturasi. Ada proses penerimaan di sana. Ya, tapi juga ada istilahnya budaya setempatnya masih dipertahankan, pakaiannya dan seterusnya. Atau contoh yang lain, misalkan Anda melihat ini contoh bangunan candi tapi juga masjid, ya. Jadi mengadopsi praktek-praktek dan nilai-nilai dari satu budaya tertentu, tapi juga masih mempertahankan budaya asli. Banyak ya contohnya yang barangkali Anda juga melihat. Jadi dia bentuknya masjid, tapi ternyata bukan masjid. Atau sebaliknya, bentuknya kuil, tapi ternyata tempat ibadah Muslim yang lain. Atau yang lainnya, contoh yang lainnya, Anda bisa mencari sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya asimilasi. Asimilasi itu apa? Asimilasi adalah proses terjadinya perubahan pola-pola kebudayaan ke arah penyesuaian terhadap kebudayaan kelompok mayoritas. Di sini nanti ada namanya model yang diterapkan oleh Berry, ya. Jadi istilahnya kalau asimilasi itu menjadi satu, karena assimilate itu artinya menjadi sama. Nah, kita lihat. Jadi ada 4 kotak di sini ya. Ada assimilation, integration, marginalization, dan separation. Kalau assimilation yang kita bahas ini berarti
antara kebudayaan yang baru datang ya dengan budaya yang asli itu hampir sama ya. Jadi asimilasi itu maksudnya sama, itu ada penggerusan di sana nanti ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan asimilasi ya, maka asimilasi itu artinya budaya yang asli dengan budaya yang datang ya. Budaya yang datang ini ya, budaya yang baru ini dia menjadi melebur ke budaya yang baru ya. Jadi disesuaikan, penyesuaian ya. Tapi kalau misalkan nanti budaya yang baru dengan budaya yang asli itu sama-sama memiliki cultural heritage-nya itu benar-benar dipertahankan gitu ya, maka nanti jadinya integrasi. Jadi budaya yang baru dengan budaya yang datang itu sama-sama, tidak ada yang tergerus, tidak ada yang meluluh ya. Jadi semuanya berdiri dengan budaya masing-masing, maka nanti akan terjadi integrasi. Akan tetapi kalau misalkan pemilik budaya yang asli dengan pendatang ini sama-sama tidak kuat gitu ya dalam mempertahankan kebudayaannya, tidak mampu menyesuaikan, maka nanti bisa terjadi baik itu marginalisasi atau pemisahan ya. Kalau hubungannya sangat keras nanti bisa pemisahan ya, bisa pemisahan gitu ya. Jadi antara pemilik budaya yang baru dengan pemilik budaya yang lama, kok mereka saling bersikuras gitu ya, bersikukuh, nanti bisa terjadi pemisahan gitu ya. Oke, ini bisa Anda baca di bukunya Berry ya, yang bahasa Inggris itu. Oke, sekarang yang ketiga adalah agen-agen transmisi budaya. Ada apa saja ya? Agen-agen transmisi budaya itu ada orang tua, keluarga, teman, tetangga, media massa, dan juga agama. Namun kita pada fokusnya di orang tua dan teman. Pengasuhan dan sebaya. Agen transmisi bagian orang tua ini ya. Ada dua dimensi pola asuh orang tua ketika menerapkan pola asuhnya. Yang pertama adalah namanya nurturan responsible sampai pada dependent dominan, yaitu mereka orang tua yang memberikan perhatian dan bertanggung jawab kepada anaknya sampai memberikan kemandirian dan dominan. Kemudian ada namanya sociable intimate, berperilaku ramah kepada anak-anak, sampai authoritarian agresif, berperilaku agresif. Nah, ini menghasilkan 3 pola asuh. Authoritarian, permisif ya, permisif, dan yang terakhir ada autoritatif. Nah, authoritarian itu apa? Yaitu mengharapkan ya, pola asuh yang mengharapkan kepatuhan dari anak-anak. Jadi anak-anak diharapkan sangat patuh kepada orang tuanya, memandang anak-anak itu perlu dikontrol. Kemudian permisif ya, yaitu pola asuh yang hangat dan penuh perhatian kepada anak-anak, care banget sama anak-anak gitu ya. Kemudian autoritatif ya, mereka peduli pada kedewasaan anak-anak. Jadi anak itu dididik supaya lebih tegas, lebih adil, dan bertindak masuk akal. Nah, dari ketiga pola asuh ini ada dampak-dampaknya gitu ya. Kalau misalkan kita menuju ke yang authoritarian, yang pertama ini. Yang pertama ini akan kita coba lihat apa kira-kira dampaknya. Authoritarian ya, atau yang pertama ini memiliki dampak, dia beberapa keuntungan dari yang pertama ini ya. Jadi dia bisa membuat anak itu menjadi lebih menjadi lebih gelisah. Oh, ini bukan kelebihan ya, berarti kekurangan. Authoritarian ini bisa membuat anak menjadi gelisah. Kenapa kok gelisah anak? Ya karena dia dididik ya dengan kepatuhan dengan orang tua, sehingga jati diri kemandiriannya mungkin nanti tidak akan mampu dimiliki. Yang kedua ya, kekurangannya anak bisa menjadi orang yang suka menarik diri. Kemudian yang ketiga, bisa menjadikan anak mungkin akan gagal
dalam memperlihatkan spontanitas dan keingintahuan. Gagal spontan. Jadi ini penting sekali kalau misalkan membuat anak supaya bisa spontan. Misalkan spontan kan misalkan perilaku suka menolong itu kan tidak disuruh tolongan, tidak begitu kan, tapi harus spontan menolong. Ini kita bisa mengatakan ini adalah kelemahan. Oke. Tapi anak patuh kelebihannya kan begitu ya, anak patuh. Nah, kemudian untuk permisif yang kedua ini ya. Yang permisif ini ya bisa menimbulkan ya, ini bisa plus atau bisa minus nanti ya, yaitu anak cenderung kurang matang. Ya, kemudian apalagi anak karena dia penuh kehangatan ya, perhatian pada anak, mungkin anak juga akan mengalami kesulitan mengendalikan keinginan. Ya, kemudian anak berlaku mungkin ya semau mereka mungkin ya. Jadi kalau permisif itu memang perilaku orang tua anak membiarkan gitu ya. Permisif itu ortu membiarkan anak mengatur hidup mereka. Ya, ada kalanya ini positif ya, tapi kalau lepas kontrol itu yang kemudian nanti akan bahaya. Anak bisa kurang matang, anak bisa kesulitan memiliki keingintahuan, suka berperilaku sama mereka ya. Nah, yang paling bagus ini sebenarnya adalah autoritatif ya, tapi ini tergantung konteksnya juga nanti ya. Tidak ada sebenarnya yang paling bagus, yang paling tepat adalah sesuai dengan kondisi dan situasi ya. Nah, kalau autoritatif ini ya banyak kelebihannya. Jadi misalkan nanti kalau sudah dewasa gitu, anak lebih punya harga diri yang tinggi. Harga diri tinggi. Kemudian anak lebih bisa berprestasi di sekolah. Kemudian apalagi misalkan lebih matang ya, karena dia dididik betul ya, lebih matang, lebih dewasa, lebih bisa mengontrol emosi ya. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya begitu ya, tiga pola asuh ini. Oke, 3 tipe budaya dengan pengaruh sebaya. Di sini ada namanya post-figurative cultures, yaitu ketika budaya berubah lambat dan proses sosialisasi budaya didominasi oleh orang tua lebih banyak menyalurkan pengetahuan kepada anak. Ya, jadi orang tua sangat dominan di sini ya. Kemudian configurative cultures, yaitu ketika budaya berjalan lebih cepat, namun teman sebaya juga memainkan peranan yang besar dalam proses sosialisasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah prefigurative cultures, yaitu ketika budaya berubah sangat cepat dan pengaruh teman sebaya sangat kuat dalam proses sosialisasi. Nah, kalau di sini orang tua belajar dari anak. Kalau yang pertama tadi ya, yang mendominasi adalah orang tua, tapi kalau di yang terakhir ya, yang prefiguratif, ini justru malah orang tua yang belajar ya. Jadi orang tua belajar kepada anak. Sementara kalau di sini orang tua yang mendominasi, gitu ya. Kalau yang terakhir ini contohnya seperti mungkin belakangan terakhir terjadi ya, seorang orang tua nggak bisa main TikTok, nggak bisa main Instagram, kemudian minta anaknya untuk minta tolong membuatkan, gitu ya. Bagaimana cara membuat Instagram? Bagaimana cara membuat TikTok? Pakai KTP enggak? Misalkan begitu.
Nah, dan seterusnya. Oke, ini adalah referensi bacaannya. Anda bisa membaca sendiri, mengelaborasi sendiri, ya. Bukunya Berry ini yang utama ya, yang harus Anda baca. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga manfaat. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.